perkenalkan, saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Surabaya, program studi D3 Farmasi, mata kuliah metodologi penelitian. Nama saya Nova Salsa Gyananda, saya dari kelas A319. Bidang KTI yang saya pilih adalah farmasi bahan alam, yang penelitiannya menggunakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu metode riset untuk menetapkan hubungan sebab akibat. Nah, biasanya penelitian ini digunakan oleh peneliti pendidikan. Dalam penelitian ini memuat beberapa variabel. Ada variabel cause, yang artinya kondisi atau peristiwa yang sudah ada atau lebih dulu terjadi memengaruhi. Sedangkan variabel effect atau akibat adalah kondisi atau peristiwa di mana terjadi sesudah penyebab. Adapun tujuan dari penelitian eksperimen ini adalah untuk mengukur pengaruh variabel yang dimanipulasi terhadap variabel yang diamati. Dalam penelitian ini memuat dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok eksperimen dan yang kedua adalah kelompok pembanding. Dalam penelitian eksperimen ada beberapa jenis, yaitu eksperimen murni, eksperimen kuasi, dan eksperimen awal. Dalam penelitian eksperimen biasanya berbeda-beda karena akses peneliti pada pengambilan secara acak. Yang pertama, ada eksperimen awal. Penelitian ini adalah eksperimen yang dilakukan hanya pada satu kelompok saja, tidak ada kelompok banding. Nah, kelemahan dari eksperimen ini adalah tidak adanya kelompok pembanding, sehingga pencegahan campur tangan variabel lain pada hasil tidak terkontrol dengan baik. Yang kedua, eksperimen murni adalah penelitian yang dimana peneliti bisa memiliki akses untuk pemilihan sampel secara acak untuk dimasukkan dua kelompok, dan kemudian memilih lagi untuk mengetahui mana yang menjadi kelompok pembanding dan mana yang menjadi kelompok eksperimen. Adapun rancangan yang dilakukan pada eksperimen ini, yaitu rancangan pretest posttest control group atau posttest control group. Yang ketiga, eksperimen kuasi adalah penelitian di mana peneliti hanya bisa memilih dua kelas yang berbeda untuk dijadikan penelitian. Nah, dalam penelitian ini, ketika peneliti hanya dapat melakukan secara acak pada dua kelas yang berbeda, maka peneliti bisa memilih eksperimen kuasi. Adapun beberapa perbedaan dari eksperimen murni dan eksperimen kuasi. Yang pertama, pada eksperimen murni adalah memilih secara acak sampel untuk mewakili kelompok populasi yang telah terpilih. Kemudian, pada eksperimen kuasi adalah memilih kedua kelas yang memiliki kemampuan kurang lebih sama. Lalu, pada poin kedua sampai keempat pada eksperimen murni ada, namun pada eksperimen kuasi tidak ada. Yaitu, yang kedua adalah menjadikan dua kelompok sama banyak. Dan yang ketiga, melakukan tes awal untuk memastikan bahwa kedua kelompok ini memiliki kemampuan awal yang sama. Dan yang keempat, melakukan pengecekan ulang guna memastikan kelompok A dan B ini tidak memiliki perbedaan yang mencolok pada kemampuan awal. Dalam melakukan penelitian eksperimen ini, harus melakukan perumusan masalah dan juga perumusan pada tujuannya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penelitian ini adalah rumusan masalah dan tujuannya harus menggambarkan variabel yang terlibat dan menunjukkan bahwa memang penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen. Sekian penjelasan saya mengenai penelitian eksperimen, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.